Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Anzalna billahi muhtaram al-alim wal-ulama wabil khusus al-mukarram al-ustadz Abdul Aslam segenap pengurus yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat, nikmat sehat serta nikmatul iman, sehingga kita dapat menghadiri majlis rutin malam Ahad dan juga diawali dengan salat maghrib berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali kajian rutin pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga niatan dan amal yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama mawa'idul isna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Aslam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Juga kita bersyukur kita sering dipertemukan oleh Allah di majelis malam minggu ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi silaturahim di antara kita, yang akhirnya menjadikan hati kita bertemu, hati kita searah dan sejalan, sama-sama mencari rahmah, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah karena berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita berkat Rasulullah ini mampu terus kita dapatkan sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita duduk di majelis, kita duduk di masjid ini, kita niatkan untuk iktikaf. Sebab kita duduk di masjid, kita niati untuk iktikaf, dan tidak kita niat untuk iktikaf, itu lain nilainya di hadapan Allah. Semoga amal sedikit yang mampu kita lakukan dengan ma'unah Allah ini menjadi satu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di surat Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, ay wa minan nasi may yakunu ad-dunya hammuhu fayaqulu Allahumma ij'al ata'i wa minhati fid dunya khassah wa ma lahu fil akhirati min hadzin wala nasibin. Di sini Allah menjelaskan bahwa ada kelompok manusia yang di dalam kehidupannya di dunia ini yang menjadikan
tujuan hidupnya adalah semata-mata masalah duniawiyah. Sedangkan masalah keimanan dan masalah akhirat kosong dari hatinya. Sehingga Allah menjelaskan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang hidupnya hanya mementingkan masalah duniawiyah, dia menjadikan dunia atau harta, kesenangan hidup itu menjadi hal yang terpenting baginya, sehingga untuk mencapai itu dia tidak berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya harus mendapatkan, harus diperoleh, dan tujuan semata-mata adalah hanya kesenangan hidup di dunia. Orang yang di dalam hidupnya, yang ada di hatinya hanya masalah dunia saja, maka hidupnya di dunia ini tidak mendatangkan arti apa-apa. Dan kehidupannya berapa puluh tahun pun dia hidup di dunia, tidak ada makna dan isi sama sekali. Bahkan kehidupannya itu nanti yang sekian lama di dunia, karena tidak ada dasar iman, tidak ada tujuan masalah akhirat, maka kehidupan yang sekian lama menjadi beban baginya. Sedangkan di akhirat nanti yang ia dapatkan hanyalah penyesalan yang tanpa batas, penderitaan yang tak akan pernah berakhir. Sedangkan kesenangan di dunia yang ia kejar, yang ia utamakan, itu hanya sepintas. Dan orang yang hanya mementingkan masalah duniawiyah di dalam hidupnya, dia tidak akan merasakan ketentraman dalam hidupnya. Dan dia tidak akan merasakan kebahagiaan itu dalam hidupnya. Karena orang yang semangatnya, tujuannya hanya mencari kesenangan duniawiyah, itu tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal seperti itu, ialah manusia kalau dia mempunyai satu wadi dari emas, maka dia mengharapkan dua wadi. Wadi ini adalah satu lembah yang curam. Seandainya lembah itu berisi emas, dia punya satu lembah, dia menginginkan dua lembah, begitu seterusnya. Dan kita juga melihat kenyataan di dalam kehidupan ini, orang yang tidak mempunyai dasar keimanan, memang segala cara dipergunakan. Bahkan orang yang masih ada iman pun kadang-kadang kalau hatinya terlalu ta'alluq kepada dunia, maka dia akan lupa dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita untuk selalu ta'alluq kepada Allah dan hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu kelompok yang pertama yang digambarkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu, satu kelompok lagi manusia, mereka
memohon kepada Allah, Rabbana, hai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kehidupan yang baik di alam dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan yang baik di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dikatakan adalah orang yang akalnya sempurna. Orang yang mampu memanfaatkan akalnya, yang membuat dia sadar bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Allah memberikan dia hidup di dunia adalah untuk menjadikan dia agar berusaha demi kehidupan di akhiratnya nanti. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang kita hidup di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Kita hidup di dunia dihidupkan oleh Allah. Segala apa yang diberikan kepada kita adalah karunia dari Allah. Bahkan rizki pun itu sudah ditentukan dan dijamin oleh Allah. Sehingga Sayyidina Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, dia mengatakan bahwa saya meyakini bahwa rizki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Oleh karena itu saya menjadi tenang. Memang para bapak dan saudara-saudara sekalian, rizki yang membagi Allah. Rizki orang lain tidak mungkin keliru masuk ke kita. Demikian juga rizki kita tidak mungkin terjatuh ke orang lain. Karena itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di dalam kehidupan ini kita diberi oleh Allah untuk berusaha. Itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberi oleh Allah akal, diberi kekuatan oleh Allah, dan kita disuruh berusaha. Di dalam berusaha itu pun kita diberi batas oleh Allah, diberi tuntunan oleh Allah. Tidak boleh kita di dalam hidup, dalam mencari atau berusaha, jangan sampai kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau di dalam kehidupan kita hidup di dunia, menjalani kehidupan kita kaitkan dengan akhirat, tujuan utama kita akhirat ialah, maka al-hasanatu fid dunya
bagi orang yang di hatinya akhirat menjadi tujuannya, maka di dalam hidup dia akan merasakan nikmatnya hidup. Dia rasakan bahagia karena dia sadar bahwa dia mempunyai Rabb yang menjamin segala-galanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang al-hasanatu fid dunya itu banyak cakupannya. Kesehatan, juga kebahagiaan, atau kita mempunyai keluarga, istri yang salihah, anak yang saleh, rizki yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan di dalam kehidupan kita jalani dengan akhlak yang indah. Nah, inilah gambaran dari kehidupan orang yang di dalam kehidupannya harapan akhirat terbesar di hatinya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu kalau kita kaitkan dengan Allah akan lain jalan kehidupan ini. Satu contoh, kita bekerja. Kalau di dalam bekerja kita sadar bahwa di dalam mencari penghasilan itu ada halal, ada haram, ada salah, ada benar, ada hak, ada batil. Orang yang di hatinya ada iman, akhirat tujuannya, tentu dia berpegang teguh kepada apa-apa yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberi oleh Allah kesenangan, maka dia tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Justru kesenangannya itu dia syukuri, karena dia sadar bahwa yang memberikan kesenangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan satu kesulitan, dia tidak berputus asa. Dia sadar bahwa siang tidak selamanya siang, malam juga tidak selamanya malam, panas tidak selamanya panas. Satu saat akan datang dingin. Susah juga tidak selamanya, satu saat dia akan datang kesenangan. Tapi juga kesenangan tidak akan keselamanya, satu saat akan mengalami ada susah. Juga kesulitan tidak akan berterus-terus, tapi satu saat dia akan mendapatkan kemudahan. Karena itu sudah hukum alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, syukur, sadar dia tasarrufkan kesenangannya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ketika dia mendapat satu kesulitan, kesusahan, maka dia bersabar, tidak putus asa. Al-ya'su wal islamu la yajtami'ani fi qalbi rajulin. Islam dan putus asa tidak bisa menjadi satu di dalam hati seseorang. Kalau dia orang Islam, hatinya ada iman, ada keyakinan kepada Allah, maka tidak akan pernah ada putus asa. Karena apa? Ada harapan, ada sandaran, ada keyakinan bahwa dia mempunyai Tuhan yang ketika hambanya memohon kepadanya, yang dimohon adalah hal yang baik, maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang akan memberikan jalan kepadanya.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan hidup di dunia itu beliau katakan adalah al-hayatu ibadatun wa mahabbatun. Kehidupan di dunia ini akan berarti kalau dijalani dengan apapun yang dilakukan, diniati untuk ibadah kepada Allah, dan di hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan al-Basri dan Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kehidupan di dunia ini ialah harus disertai dengan ilmu dan ibadah. Tidak bisa kita menjalani kehidupan tanpa ilmu dan tanpa ibadah kepada Allah. Ibadah tanpa ilmu akan banyak salahnya. Ilmu tanpa ibadah tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini kita harus jalani dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, Imam Nawawi di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa al-hasanatu fid dunya dan juga wal hasanatu fil akhirah, beliau mengatakan ilman wa ibadatan wa ismatan minadz-dzunub wa syahadatan wa ghanimatan wa sihhatan wa kafafan wa taufiqan lil khair. Hidup yang akan mendatangkan hidup di dunia baik, hidup di dunia bahagia, dan di akhirat juga nanti akan demikian keadaannya apabila di dalam hidup itu ada ilmu, ada ibadah, di dalam menjalani kehidupan selamat dari perbuatan dosa, dan diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah, diberi kecukupan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan amal yang baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan di dunia ini ialah kalau kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, dikatakan ialah kita harus berusaha menjalani sesuatu hal yang menjadikan kita selamat. Kalau sesuatu yang menjadikan kita celaka atau kita dicaci orang karena perbuatan yang tidak baik, itu kita hindari. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita
harus sadar bahwa keadaan dunia ini tambah lama bukan tambah baik. Baginda Nabi menjelaskan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu masa kecuali masa yang baru datang tadi akan lebih jelek dari sebelumnya. Ini secara kenyataan terang di hadapan kita. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya nanti. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita jaga anak-anak kita. Sampai ada satu ulama mengatakan setiap hari harus ada saja masalah agama yang kita tanyakan kepada anak kita, supaya hati tentang akhirat itu hidup di dalam hati anak kita. Paling tidak harus kita perdengarkan lantunan bacaan Al-Quran di rumah kita, karena itu yang menyebabkan hati menjadi terang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena masa demi masa, dan kita semua yakin bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal. Juga dunia ini tidak akan kekal. Hanya yang kekal hanyalah Allah. Dunia ini akan berakhir. Sampai dikatakan nanti di akhir ujung dari kehidupan dunia ini, Baginda Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yaqula fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ketika di dunia ini sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Apakah itu bisa terjadi? Terjadi. Karena di ujung-ujung kehidupan dunia ini, ketika masih ada orang yang beriman, maka Allah datangkan angin. Orang yang masih ada iman di dalam hatinya, ketika dia menghirup angin tadi, di saat itu dia meninggal dunia. Siapapun yang masih ada iman di hatinya, di saat itu akan mati semuanya. Disinilah bahwa hari kiamat itu orang yang beriman tidak akan mendapatkannya. Jadi tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman dahsyatnya hari kiamat. Apa sebab? Karena apa? Allah dikatakan di dalam Al-Quran, Rahimun bil mu'minin. Allah kasih sayang kepada hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita hidup diberi iman oleh Allah, mati pun kita tetap menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi hamba Allah dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Sehingga ketika umat yang beriman sudah tidak ada sama sekali, disitulah nanti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Ketika dunia ini dihancurkan dan di saat itu tidak pernah terjadi kemurkaan Allah seperti sebelumnya, maka itulah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia kita harus bersyukur. Ternyata nikmat yang paling besar
yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa nikmat yang paling besar yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah adalah nikmatil Islam wal iman, wa kafa bihi man ni'mah. Nikmat terbesar kita dijadikan oleh Allah orang Islam dan orang yang beriman. Karena apa? Iman dan Islam ini tidak Allah berikan kepada orang yang mempunyai harta banyak, pangkat tinggi, ilmu banyak. Tidak. Allah berikan kepada siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja, baik orang yang kafir, orang yang Islam, orang yang baik, orang yang fajir, orang yang pecat, semuanya diberi. Tapi agama, iman dan Islam hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ngemis kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan ini kita diberi kekuatan iman oleh Allah, terutama sisa umur kita. Kita tidak tahu tinggal berapa. Kita jangan lengah, karena tadi pagi ada satu kawan yang subuh dia masih berjamaah di masjid. Agak siang sedikit dia cuci-cuci. Ya, habis itu dia ternyata meninggal dunia. Umur hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam. Kapan datangnya? Rahasia Allah. Dan kalau kita mempergunakan akal kita, mari. Orang yang cerdas adalah orang yang memahami bahwa hidup ini akan berakhir dan kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi ba'dal maut. Setelah kematian datang, apa yang akan kita hadapi? Ini yang penting kita persiapkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang karena masih sehat lupa. Kalau kita mau berpikir, sebetulnya Allah sudah tunjukkan kasih sayangnya. Satu contoh, kita hidup. Pertama kita anak-anak, kita bayi menjadi remaja, akhirnya dewasa menjadi kuat. Ketika sudah dekat mau kita dipanggil oleh Allah, apa yang Allah berikan yang tadinya itu sempurna dikurangi sedikit demi sedikit oleh Allah. Kemampuan dikurangi, diberi sakit, diberi seperti apa yang ada pada diri kita dikurangi sedikit demi sedikit oleh Allah. Ini Allah memberikan satu peringatan bahwa ini sudah aku kurangi kamu. Hati-hati, satu saat nanti akan berakhir. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita harapkan di akhirat. Al-hasanah fil akhirat itu apa? Al-hasanah fil akhirat ialah kalau kita di waktu dibangkitkan dari kubur, kita dibangkitkan dalam keadaan yang enak. Ketika di mahsyar, kita mendapat pertolongan, naungan dari Allah. Ketika dihisab, kita diberi kemudahan oleh Allah. Dan ujung-ujung
dari kehidupan di akhirat yang baik adalah dukhulul jannah, ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Dan karunia yang terbesar adalah ketika kita diberi oleh Allah untuk bertemu, memandang wajah Allah dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan kenikmatan akhirat yang dikatakan di akhirat nanti. Walaupun kita mempunyai amal sedikit tapi diterima oleh Allah, ketika kita berasa banyak dosa, bertaubat mohon ampunan Allah, orang yang demikian ini ketika di akhirat nanti akan diberi oleh Allah mala ainun ra'at, apa-apa kesenangan akhirat yang belum pernah kita lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, telinga kita enggak pernah mendengar. Dan lebih lagi wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati kita dari nikmatnya kenikmatan di akhirat itu. Mudah-mudahan itu semua akan kita dapatkan kalau kita mendapat rahmah, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk menuju ke arah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menunjukkan sebab-sebab kita diarahkan ke arah keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari sebagai penutup dari majelis ini kita tetap mari kita ingat ayah dan ibu kita. Bahkan untuk kedua orang tua kita, jangan hanya di majelis ini kita ingat, jangan hanya di waktu sehari satu kali kita ingat, tapi setiap saat ayah dan ibu kita harus selalu ada di ingatan kita, harus selalu ada di hati kita. Dan harus selalu ada rasa cinta kita kepada ayah dan ibu kita, walaupun mereka berdua sudah tiada, apalagi masih ada di hadapan kita. Dan rasa ta'zim kita kepada ayah dan ibu kita harus ada. Dan rasa bakti kita kepada ayah dan ibu kita harus hidup sampai kita dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama ngemis kepada Allah. Semoga ayah dan ibu kita yang masih hidup semoga diberi panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesenangan di akhir hayatnya oleh Allah. Dan ketika menghembuskan nafas terakhirnya, semoga bersamaan dengan rahmat Allah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah berada di alam barzah, yang saat ini berada di alam kubur, mudah-mudahan kuburnya diterangkan oleh Allah. Kubur yang sempit itu mudah-mudahan diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya. Perlu diketahui bahwa setiap anak ketika dia membaca Rabbighfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika dia minta kepada Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira, di saat itu siksa kubur ayah dan ibu kita dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap semoga ayah dan ibu kita dijauhkan dari siksa kubur. Bahkan kita mohon kepada Allah semoga ayah dan ibu kita diberi kenikmatan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ketika seorang anak mengangkat tangannya memohon untuk orang tuanya yang ia selalu dengan niat yang ikhlas, dengan pandangan kasih sayang kepada orang tua, rasa cinta, rasa takzim kepada kedua orang tua, insya Allah anak itu dicatat sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua, amin. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman, sesama umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya, apalagi yang dilupakan oleh sanak keluarganya, oleh anak cucunya. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah semoga mereka semua diberi rahmah maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Setiap orang yang dia pagi sore membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sebanyak 29 kali, dia dicatat mendapatkan kebaikan sejumlah orang mukmin dan mukminat dan muslim dan muslimat. Maka mari hal seperti ini jangan kita lewatkan. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah, kita ini semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah. Juga keluarga kita, utamanya anak-anak kita yang akan kita tinggalkan, semoga oleh Allah diberi taufik dan hidayah, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, dijadikan kita semua oleh Allah orang yang diselamatkan dari dunia sampai di akhirat nanti. Al-Fatihah. Mari kita ngemis belas kasih sayang Allah. Kita ini lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa ada pertolongan Allah. Mari kita ngemis belas kasih sayang Allah dengan kita menyebut namanya yang agung. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir,
Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.